Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Lili Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka Allahumma ya Rahman bijalali wajhika wa nuri wajhika an tafarraja bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tutahhirul qulub minal ghashil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atul khalqi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berupaya dengan penuh kesungguhan mengisi waktu-waktu yang Allah amanahkan dalam perjalanan hidup kita ini. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan salihah yang tentunya dilandasi dengan ilmu dan keikhlasan. Karena nanti saudaraku, seseorang baru akan merasakan bahwa betapa pentingnya ilmu dan keikhlasan dalam beramal ini di saat ia mengetahui bahwa amalannya yang ketika di dunia sudah ia kerjakan, sudah ia lakukan, bahkan amalan itu adalah amalan-amalan yang termasuk amalan kualitas tinggi dengan jumlah yang banyak, tapi di hadapan Allah tidak ditemukan amalan-amalan itu. Atau bisa dikatakan sundukul amal, kotak amalnya kosong. Tidak ada amalan yang waktu di dunia ia lakukan. Tentunya akan terjadi adalah sebuah penyesalan yang tiada guna, saudara. Penyesalan yang tiada arti. Karena mungkin saja bukan tidak tahu bahwa amalan-amalan yang dilakukan itu minimal harus dilengkapi, didasari dengan ilmu dan keikhlasan. Bukan tidak tahu, namun terkesan ia menganggap hal itu adalah sesuatu yang tidak penting. Yang penting saya bekerja, melakukan amalan kebajikan. Tidak perlu adanya ilmu ataupun juga keikhlasan. Yang penting saya sudah melakukannya, sudah gugur kewajiban yang sudah saya lakukan. Saudaraku, alam dunia adalah alam amal,
alam usaha, alam jerih payah. Sementara alam akhirat adalah alam hasil, alam menuai, di mana kita akan merasakan dan akan mendapatkan hasil dari amalan yang selama kita di dunia telah kita lakukan. Berbahagia bagi Anda yang di saat melakukan amalan-amalan kebajikan, Anda senantiasa menghiasi diri, mendasari amal itu dengan ilmu dan keikhlasan. Subhanallah. Karena sudah dipastikan amalan itu akan diterima oleh Allah. Bahkan subhanallah juga akan menghasilkan nilai mabrur dalam kehidupan kesehariannya di masa yang akan datang. Artinya ada samroh, ada buah yang didapat lewat amal-amal kebajikan yang selama ini ia lakukan. Saudaraku, inilah sesuatu yang sangat berharga yang dirasakan dan didapat oleh seseorang yang melakukan amalan kebajikan dengan landasan ilmu dan keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah akan menunaikan janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang kita lakukan dengan kualifikasi yang sudah Allah sampaikan oleh Rasul ajarkan, sudah pasti esok di hari kemudian kita akan temukan amal itu berupa kenikmatan surga. Tapi sebaliknya, kalau amalan-amal yang kita lakukan ini adalah amalan yang mengandung dosa, amalan-amalan keburukan, sudah dipastikan saudara, yang akan didapat oleh orang itu adalah sebuah kesengsaraan. Ia akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan buruknya di saat ia hidup di dunia. Karena ia membayangkan akan dapat surganya Allah lewat amalan ibadah. Sementara ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang akan kemudian terjadi, saudara? Bukan sesuatu yang ia dapatkan, bukan sesuatu yang ia inginkan, yang ia angan-angankan. Justru kesedihan, kehancuran yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu tiada henti dan tidak pernah bosan saya mengajak saudara-saudara untuk senantiasa menghiasi, melandasi amalan ibadah yang kita lakukan ini dengan ilmu. Harus ada ilmunya, saudara. Tanpa ilmu bisa jadi amalan itu ditolak oleh Allah. Man amila amalan bi ghairi ilmin fahuwa mardudun, kata Rasulullah. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak dilandasi dengan keikhlasan dan amal dan ilmu, maka fahuwa mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditolak, apa yang mau dikata? Tinggal penyesalan yang tiada arti. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui bahwa amalan kebajikan kita yang selama di dunia kita lakukan justru tidak menghasilkan nilai apa-apa di hadapan Allah, bahkan ditolak. Sementara alam akhirat adalah bukan alam upaya, bukan alam bekerja, bukan alam ibadah, tapi alam hasil, alam di mana kita saat menikmati hasil upaya, memanen segala apa yang pernah kita tanam.
Jadi betul kata Nabi bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladangnya akhirat. Di dunia Anda kalau mau beribadah, di dunia Anda masih ada kesempatan untuk memperbaiki amalan ibadah yang selama ini Anda rasakan ketika Anda kaji, Anda ketahui setelah Anda banding-bandingkan dengan atau standarkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW juga, kajian-kajian ulama, rupanya pas ditemukan tidak cocok, tidak sesuai, lalu Anda langsung ambil upaya dengan penuh kesungguhan untuk menyempurnakan amal yang selama ini dilakukan dengan dasar keilmuan yang Anda sudah dapatkan. Penyesalan belum terjadi. Kalaupun menyesal di dunia ada manfaatnya, tapi ketika kita menyesal di akhirat, ya Allah karim, yang Anda tinggal menangis air mata darah. Kenapa kesempatan yang begitu berharga ini tidak kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan kebajikan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu upaya kita agar hidup kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping makanan yang harus betul-betul halal, juga hati harus senantiasa kita manage dengan baik. Hati ini adalah motor penggerak, saudara. Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, ketika segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluh, maka jasad yang lain pun akan baik pula. Artinya kalau hati kita busuk, artinya jauh daripada kesolehan amal, upaya membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan ataupun dari pikiran-pikiran yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dipastikan hati itu akan menghasilkan, akan menjadi motor penggerak lahirnya amalan-amalan kebajikan. Sebaliknya, wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula jasad secara keseluruhan. Dalam arti ia akan menggerakkan, menjadi motor penggerak lahirnya amalan-amalan yang buruk. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa sejatinya selama ini hidupnya semakin jauh dari Allah. Sejatinya karena ia punya hati, hatinya senantiasa ia pergunakan, senantiasa ia isi dengan sesuatu yang membuat hatinya mati, hatinya bahkan sakit. Ia melakukan amal-amalan biasa yang sejatinya itu harus dia tinggalkan. Karena bisa membuat qaswatul qulub, membuat hatinya keras. Tapi ia senantiasa terus lakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ingat kata Nabi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, satu kali, maka tercatatlah nokta hitam satu di dalam hati kita. Hati yang bersih itu, saudara, akan nampak satu nokta hitam kalau kiranya kita melakukan sebuah perbuatan maksiat satu kali. Kita bicara hitungan matematis, saudara. Satu kali kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, tercatat satu nokta hitam di dalam hati kita. Pertanyaannya, berapa kali sampai saat ini di usia Anda mungkin setengah abad, lebih dari setengah abad atau di bawah setengah abad, sudah berapa kali Anda berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Sudah bisa kita hitung, bahkan sudah tidak mampu kita menghitungnya. Karena saking betapa banyaknya perbuatan dosa yang selama ini telah kita kerjakan. Dan bisa kita bayangkan saudara, berarti hati kita sudah tertutup oleh nokta-nokta hitam yang dihasilkan dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Karim, ini rupanya yang membuat diri ini, raga ini begitu sulit, begitu berat untuk melakukan amalan kebaikan. Mau melangkah ke masjid saja berat rasanya. Mau ikut taklim saja rasanya. Di belakang ini ada yang memegang, kemudian menarik dia untuk mundur, jangan melangkahkan kaki menuju majelis taklim atau majelis ilmu. Padahal hati ini butuh siraman, saudara. Perlu penumbuh suburan. Yang mungkin selama ini hati ini gersang, hati ini nyaris mati akibat senantiasa melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Bukan hanya siang, bahkan malam pun tetap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya Allah Karim, na'udzubillahi min dzalik. Hidup di masa akhir ini, perbuatan maksiat ini begitu familiar di tengah kita, begitu familiar di telinga kita, begitu familiar di mata kita, saudara, begitu familiar di hati kita, saudara. Artinya bagi orang yang ingin melakukan perbuatan maksiat ini sekarang begitu mudah, bahkan gak ingin pun banyak yang menawarkan, saudara. Perlu ataupun butuh tips yang berupaya bagaimana cara membersihkan hati kita agar motor penggerak ini tidak mendorong, tidak menggerakkan jasad anggota badan hati ini justru melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kita kepada persoalan hati, ataupun yang dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Tadi sudah kita bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan baik amalan yang lahir, yang nampak, yang real dari jasad ini, yang dilakukan oleh jasad anggota badan ini. Tapi kalau ia busuk, segumpal daging ini buruk, lalu kemudian ia akan mampu memobilisir amalan-amalan yang buruk dalam real amalan sehari-hari. Ala wahyal qalb, ingat bahwa dia adalah hati, saudara. Jangan main-main dengan hati. Kita bisa saksikan lewat media-media massa, baik televisi, kemudian media cetak, koran dan yang lainnya, atau medsos, media sosial, bahwa tidak sedikit saudara-saudara kita yang menurut sebagian itu soal kecil, tapi kenapa sampai kemudian seorang wanita yang sejatinya memiliki fisik yang lebih lemah daripada laki-laki, namun dia mampu membunuh seorang pria yang gagah. Bahkan kemudian ia memotong-motongnya dengan begitu rapi. Persoalannya apa, saudara? Ketika interogasi demi interogasi yang dilakukan oleh yang berwenang, dalam hal ini adalah polisi dan yang lainnya, ditemukan bahwa penyebabnya akibat kekecewaan, akibat hati, akibat cinta yang dikecewakan. Coba bisa kita bayangkan, saudara. Kalau sudah bicara cinta, bicara perasaan, ingat saudara, wahai
para lelaki, jangan kau anggap sepele wanita. Disakiti. Waduh. Bisa jadi kalau dia tidak punya iman, kenekatan wanita ini lebih tinggi daripada laki-laki, saudara. Tidak sedikit kita temukan barang yang begitu berharga bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, dipotong. Kemudian potongannya dibuang ke kali. Hanyut. Ketika mau disambung, nggak ketemu. Atau dia gali tanah, kemudian dimasukkan. Pas ditemukan, sudah busuk. Mau disambung, nggak bisa. Padahal ini dilakukan oleh seorang wanita yang lemah, yang ayu, karena persoalan hati. Akhirnya ia bisa kasar, ia bisa gagah, dia lebih bisa menguasai sesuatu yang sebetulnya sehari-harinya ia bukan wanita yang bisa dikatakan pembunuh dan yang lainnya. Tapi setelah hatinya tergores, hatinya terkecewakan, dia lebih kejam daripada pembunuh darah dingin, saudara. Ya Allah karim. Ini persoalan hati. Makanya sekali lagi, bagi para suami, bagi para laki-laki, jangan anggap sepele wanita. Jangan kau kecewakan hati wanita. Bisa jadi karena kecewa, karena cemburu, karena ingin diperhatikan, yang pada akhirnya karena itu tidak ia dapatkan, ia berani membunuh, bahkan membakar. Belum lama ya, kita lihat di televisi ada seorang wanita yang membunuh suami dan anaknya, anak bawaannya. Kemudian dibakar dalam mobil dalam keadaan terikat. Saudaraku yang dirahmati Allah, zaman memang bisa dikatakan sudah edan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi selama kita dekat dengan Allah, kalaupun hati ini pernah kecewa, tapi ia akan kembalikan kepada Allah pemilik hati. Karena betul Rasulullah SAW pun dalam doa tahiyatnya, tasyahudnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya seorang manusia sekaliber Nabi Muhammad SAW, sekaliber Rasul SAW pun tetap meminta kepada Allah agar mengistiqomahkan hatinya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan setiap hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku terhadap agamamu, agama Islam. Tetapkan ya Allah hatiku agar cinta kepada Islam, agar berada dalam Islam secara kafah. Ini doa Rasulullah, saudara. Beliau minta kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam taat, dalam agama yang lurus. Bagaimana Anda, bagaimana kita, manusia biasa, memang manusia biasa. Kalau Rasulullah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun walayka kal bashari, walaysa kal bashari. Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau masih tetap berdoa meminta kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam agama dan taat bakti kepada Allah.
Saking bahwa betapa hati ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa pengaruhnya dan begitu esensial dalam jasad kita sebagai motor penggerak lahirnya amal-amal kebajikan, termasuk motor penggerak lahirnya amal-amal yang buruk. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, kita bersihkan hati kita. Yuk kita bersihkan hati kita. Kalau kita kaji saudara persoalan hati ini, ada sebuah pendapat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah kitabnya, bahwa hati manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Kenapa dikatakan selamat saudara? Dikatakan selamat karena ia bersih dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari berbagai syubhat yang menyelisihi beritanya dan bersih dari menghambakan diri kepada selainnya. Jadi ia adalah hati yang selamat dari perbuatan asyirku billah, mensyirikatkan Allah. Hanya mengikhlaskan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, kepada Allah semata. Baik dalam kehendak atau dalam cinta, dalam tawakal, dalam taubah, merendahkan diri atau khasyah, takut, dan raja ataupun pengharapan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sejatinya harus kita upayakan saudara, biar di dalam hati ini tertanam berbagai macam gerakan ataupun upaya agar bahwa hati ini agar dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kerasnya hati. Qalbun salim adalah disebut sebagai qalbun salim karena ia bersih dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ada qalbun mayyit. Qalbun mayyitun, hati yang mati. Ia adalah hati yang kosong dari kehidupan dan tidak mengetahui Rabb-nya. Ia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan diri, menghambakan diri kepada selainnya dalam cinta, takut, ridha, dan benci. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta. Hatinya telah ditutup rapat oleh Allah. Kelak di hari akhir ia akan disiksa dengan seburuk-buruknya siksaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga ada qalbun marid, hati yang sakit. Jadi bukan hanya manusia, secara keseluruhan. Bahwa ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Artinya ia hidup tetapi sakit. Oleh karena itu kita harus upayakan sekali lagi bahwa
hati yang ada dalam diri kita ini berupa segumpal daging, kita tetap arahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Karena dari situ hatinya akan bersih. Dan kalau sudah hati bersih, saudara, gampang ketika kita melihat orang yang berada dalam hidup penuh dengan kesengsaraan. Saat itu kita akan secepatnya mengangkat tangan, kemudian memberikannya sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Sehingga saudara, hati ini akan berangsur-angsur menjadi hati yang ringan dalam beribadah kepada Allah. Hati yang memudahkan untuk dipergunakan dalam memikirkan sesuatu yang baik-baik. Terdapat dua unsur yang saling tarik-menarik di dalamnya. Di dalam qalbun yang marid. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, maka dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, saudara. Terdapat dua unsur yang paling penting dan juga saling tarik-menarik di dalamnya. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, maka dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keikhlasan, ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal ghasyiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, dan sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak dari Rabbmu, lalu mereka
beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini menginformasikan bahwa dua di antaranya terkena fitnah, dan hanya satu yang selamat. Dua hati tersebut adalah hati yang berpenyakit dan hati yang keras. Sedangkan yang selamat dalam hati, sedangkan yang selamat adalah hati orang mukmin yang tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Qatadah mengatakan bahwa Abu Bakar menjadi orang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan karena salat dan ibadah lainnya, tetapi karena sesuatu dalam hatinya, yakni kebersihan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang kalau kita melakukannya, insya Allah hati kita menjadi bersih. Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bersih dan suci. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma anta nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah sifat tawakal kepada jiwaku dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baiknya jiwa yang menyucikan. Engkaulah pelindung dan penguasanya. Kemudian yang kedua, saudara, di samping tadi senantiasa doa kepada Allah agar diberikan hati yang bersih dan suci. Yang kedua adalah belajarlah kepada para ulama, sebab pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan Hadis lebih baik daripada pemahaman orang awam, saudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ulama atau ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Kemudian yang ketiga, berkumpul atau bimujalasah dan bergaul dengan komunitas yang mengantarkan kepada kalian, karena kebaikan akan menular. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana pendapat Anda kalau kiranya upaya sudah dilakukan untuk membuat hati kita bersih? Sudah dilakukan. Namun tetap saja, saudara, ada sebagian yang tentunya tidak melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, saudara, tetap saja hati itu keras, hati itu qaswah. Oleh karena itu, sekali lagi, belajarlah kepada para ulama. Pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan Al-Hadis lebih baik daripada pemahaman orang awam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama atau ahli adzikr
jika kamu tidak mengetahui ataupun jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Jadi saudara, intinya bahwa Islam itu agama yang menciptakan kita dengan saudara-saudara kita semakin tinggi kualitas persaudaraannya. Kemudian juga bawahan dengan atasan dengan bawahan, bos dengan karyawannya, dan seterusnya saudara. Kita berupaya agar kehidupan kita terus-menerus begitu dekat dengan para ulama. Karena memang resiko kita sebagai seorang tua yang ketika menemukan anaknya melakukan sebuah kesalahan, serba salah saudara. Serba salah saudara. Oleh karena itu yang terpenting adalah membimbing mereka, mengarahkan kepada mereka untuk mendapatkan hidayah kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga secepatnya di saat ia melakukan sebuah amalan, terutama adalah senantiasa menghiasi diri dengan belajar terus-menerus berlangsung, sehingga hati kita senantiasa bersih, tazkiyah, bersih saudara, tanpa dosa. Mudah-mudahan sentuhan nurani kali ini ada manfaatnya. Saili Ghazali dan Muhammad Naufal undur diri dari ruang dengar Anda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi